Baiklah, selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Nabil Satria. Saya mahasiswa Departemen Hubungan Internasional Angkatan 2020, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Andalas. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan hasil penelitian saya terkait tindakan Amerika Serikat dalam memengaruhi Sudan untuk menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Nah, baiklah, kita masuk pada bagian pertama, yaitu adalah pada bagian pendahuluan, yaitu bab satu. Nah, pada pendahuluan ini pertama kita akan bahas latar belakang, bagaimana latar belakang dari apa yang saya teliti di sini. Nah, baiklah, ini bermula dari Amerika Serikat atau AS yang merupakan negara yang dapat dikatakan dominan dan unggul dalam berbagai bidang. Nah, AS sendiri berusaha untuk menjaga stabilitas kawasan. Nah, salah satu kawasan yang eh, berkonflik adalah kawasan Timur Tengah. Nah, pada kawasan Timur Tengah ini sendiri, konflik yang identik adalah konflik antara Israel dengan negara-negara pro-Palestina. Salah satunya adalah Sudan, meskipun Sudan berasal dari negara Afrika. Nah, Sudan dan Israel memiliki ketidaknormalan hubungan selama bertahun-tahun. Hal ini dikarenakan yang pertama, Israel adalah negara yang berdiri di atas tanah Palestina. Negara yang berdiri dari kaum Yahudi yang bermigrasi ke tanah Palestina yang dianggap sebagai tanah yang dijanjikan bagi mereka. Sedangkan Sudan adalah negara Islam yang dapat dikatakan sebagai negara yang pro akan Israel, akan Palestina, bahkan sebelum Sudan itu merdeka, saat dia masih berada di bawah jajahan Inggris dan juga Mesir. Namun tidak normal ini sedikit berubah dan mulai goyah saat Sudan Selatan melepaskan diri dari Sudan Utara atau Sudan setelah adanya referendum pada tahun 2011 yang membuat Sudan hampir kehilangan 40% GDP GDP-nya. Ditambah lagi pada tahun 2020 sama negara Islam yang selama ini mensupport Israel, mensupport Palestina, maaf, akhirnya menormalisasi hubungannya dengan Israel, yaitu adalah Uni Emirat Arab dan juga Bahrain yang tergabung pada akhirnya bergabung ke dalam perjanjian Abraham Accords yang diinisiasikan oleh Amerika. Nah, pada akhirnya pada tahun 2001 Sudan menyusul Uni Emirat Arab dan juga Bahrain untuk menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Di mana setelah bertahun-tahun dengan komitmennya akhirnya Sudan berubah haluan untuk mendukung mengakui Israel setelah adanya campur tangan dari AS. Jadi di sini saya ingin melihat bagaimana AS ini bertindak untuk memengaruhi Sudan melakukan satu hal yang bertentangan dengan apa yang selama ini sudah diyakini selama bertahun-tahun. Nah, berikutnya adalah rumus masalah. Rumus masalah sendiri adalah Sudan sebagai negara yang menentang Israel sejak awal kemerdekaannya pada 1956. Namun, pada akhirnya Sudan menormalisasi hubungan dengan Israel setelah bertahun-tahun hanya karena ada satu pihak lain, itu Amerika Serikat. Nah, saya ingin di sini bagaimana keterlibatan Amerika Serikat menjadi faktor keberhasilan Israel untuk membuka hubungan diplomatiknya dengan Sudan. Berikutnya adalah pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian di sini yang saya tanyakan adalah apa tindakan dilakukan oleh Amerika Serikat sehingga dapat membuat Sudan bersedia menormalisasi hubungan diplomatiknya dengan Israel. Yang tujuannya adalah untuk melihat dan mendeskripsikan tindakan dilakukan dan diambil oleh Amerika Serikat yang dapat membuat Sudan akhirnya eh, bersedia menormalisasi hubungannya dengan Israel setelah bertahun-tahun. Sedangkan manfaatnya adalah pertama secara teoritis, itu memberikan referensi literatur untuk pengembangan pengetahuan, ilmu pengetahuan bagi mahasiswa, dan secara praktis adalah untuk menjadi sumber tambahan referensi bagi pemangku kepentingan. Nah, berikutnya tunjuk pusaka. Di sini saya menggunakan 5 tunjuk pusaka. Yang pertama adalah From First to Friends, the Normalization of Emirat Arab and Israel Relations, yang tulis oleh Ahmad Mufrahul Baki. Yang kedua adalah US Back Moroccan-Israel Normalization Agreement, Implication on the Future of the Maghreb Union oleh Boktil Gimeda dalam The Journal of US American Studies. Yang ketiga adalah The Defiant Agreement and the Palestine Problem oleh Fayez Sage dalam Journal of Palestinian Studies. Yang keempat ada The Japan and Korean Normalization Process and Korean Anti-Americanism oleh G. Mobius dalam Jurnal ASEAN Survey. Dan yang kelima adalah Abraham Accords, The Journal from Arab Israel to Palestinian Israel Conflict yang tulis oleh Huma Bakai dan Sabiha Mahren dalam jurnal GIZ. Nah, berikutnya untuk penelitian tentu kita menggunakan konsep. Di sini saya menggunakan kerangka pemikiran oleh Robert Joseph Nye, yaitu smart power. Beliau mendeskripsikan bahwa smart power adalah
kemampuan untuk menggabungkan sumber daya dari hard power dan soft power untuk menghasilkan suatu strategi yang lebih efektif yang disebut sebagai smart power. Nah, seperti katakan sebelumnya bahwa soft power merupakan gabungan dari hard power dan juga soft power. Nah, hard power sendiri merupakan kemampuan untuk memaksa yang berasal dari penggunaan kekuatan militer ataupun ekonomi dari suatu negara. Sedangkan soft power adalah kemampuan yang berasal dari dapat muncul dari budaya, nilai politik dan kebijakannya negara. Ah, baiklah untuk hard power sendiri itu adalah multi power. Multi power ini lebih lebih dari hanya sekedar kekuatan militer maksa, namun juga kekuatan militer itu yang menggunakan untuk memberikan perlindungan pada sekutu. Jadi hard power dalam multi power tidak hanya sebagai ancaman, namun juga sebagai perlindungan. Yang kedua adalah economic power. Economic power juga merupakan bagian dari hard power, di mana sumber dari economic power dapat dari GDP, GDP per kapita, market pasar, aturan pasar, boykot pasar, dan segala macam. Nah, untuk soft power itu terdiri dari tiga, itu nilai politik, budaya, dan kebijakan. Nilai politik sendiri adalah prinsip dan keyakinan dari si negara untuk mengambil keputusan. Yang kebijakan luar negeri adalah bagaimana negara itu berinteraksi dengan negara lain. Sedangkan nilai budaya adalah bagaimana pola perilaku mereka untuk menyebabkan pengetahuan yang mereka miliki. Nah, menurut Joseph ini sendiri, terdapat 5 tahapan dalam penggunaan smart power. Yaitu yang pertama adalah membahas mengenai kejelasan tujuan terkait apa apa sih tujuan dari negara untuk menggunakan smart power ini. Yang kedua adalah mengembangkan strategi, mengukur kapabilitas diri sendiri, apakah cukup untuk menggunakan smart power baik dari hard power ataupun soft powernya. Yang ketiga adalah melihat sumber daya dan kebijakan dan target yang ingin dipengaruhi, melihat merancang setelah sebelumnya merancang strategi dengan melihat kapabilitas diri sendiri, berikutnya melihat bagaimana atau sejauh mana kekuatan dari negara yang ingin dipengaruhi. Yang keempat adalah memilih memilih di antara tindakan command power ataupun cooperative power yang terkait dengan hard ataupun soft power yang dimiliki oleh negara tersebut. Yang kelima adalah penilaian cermat terhadap kemungkinan keberhasilan. Nah, di sini satu negara yang menggunakan smart power adalah mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan dari strategi ini akan berhasil. Nah, berikutlah metode penelitian. Yang pertama adalah jenis dan pendekatan penelitian, yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Yang kedua lewat pendekatan penelitian, yaitu tahun 2011 dan sampai hingga tahun 2020. 2011 sejak referendum Sudan yang membuat Sudan Selatan merdeka, yang membuat Sudan Utara ataupun Sudan atau dalam tanda kurung Sudan kehilangan 40% GDP-nya. Yang ketiga, itu adalah unit dan tingkat analisis. Unit analisis adalah tindakan Amerika Serikat sebagai unit dependennya, variabel dependen, dan unit eksplanasi atau variabel independen adalah sedang menormalisasi hubungan diplomatiknya dengan Israel dengan analisis yaitu world system ataupun sistem dunia. Berikutlah teknik pengumpulan data. Jenis data yaitu pengumpulan data lebih banyak menggunakan literatur bacaan dan sumber-sumber data sekunder. Yang ke berikutnya adalah teknik analisis data yaitu pertama pengumpulan data, di sini mulai dari pengumpulan data, prediksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Nah, berikutnya adalah untuk tematika penulisan. Nah, sebelumnya pada buku satu kita telah membahas pendahuluan antara data belakang hingga ke metode penelitian dan juga sistematika penelitian. Yang kedua adalah melihat bagaimana ketidaknormalan hubungan antara Sudan dan Israel. Yang bab tiga kita akan melihat bagaimana hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dengan Israel serta dengan Sudan. Yang keempat kita melihat tindakan Amerika Serikat dalam keberhasilannya menormalisasi hubungan diplomatik Israel dan Sudan. Dan kelima adalah penutup membersihkan saran dan kesimpulan. Baiklah, mungkin kita lanjut kepada bab 2. Bab 2 kita akan bahas mengenai ketidaknormalan hubungan Israel dan Sudan. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, bahwa ekstensi dari kedua negara ini saling berlawanan. Karena pertama, Israel adalah negara yang berdiri di atas tanah Palestina, sedangkan Sudan sebagai negara yang memiliki solidaritas terhadap Palestina. Nah, kita mulai dulu dari Sudan. Dari Israel, sorry. Israel merupakan negara yang merdeka pada 14 Mei 1948 dari kumpulan bangsa Yahudi. Negara ini berdiri di atas tanah Palestina. Negara ini berasal daripada bangsa Yahudi yang telah menjadi diaspora dan juga mengembara di tanah milik orang selama bertahun-tahun, selama sekitar 4.000 tahun, di mana mereka mengharapkan adanya satu tempat yang memang dikhususkan untuk para bangsa Yahudi.
pada akhirnya muncul sebuah gerakan yang bernama gerakan Zionisme. Nah, gerakan Zionisme ini ada gerakan Zionisme lama dan juga baru. Yang lama itu pada tahun 1000 sampai 969 sebelum Masehi yang muncul pada kitab perjanjian lama terkait tanah yang dijanjikan untuk para kaum Yahudi. Sedangkan untuk gerakan Zionisme baru itu sekitar 1806 Masehi yang berasal dari janji eh, yang diberikan oleh Napoleon Bonaparte untuk menarik bangsa Yahudi sehingga bangsa Yahudi mau mendukung mereka dalam berperang dengan janji bahwa akan memberikan tanah untuk bangsa Yahudi tinggal. Pendirian bangsa Yahudi ini mulai mulai ada sejak runtuhnya Turki Utsmani pada Perang Dunia Pertama yang membuat bangsa-bangsa Barat mendukung dan memberikan tanah untuk bangsa Yahudi, tanah Palestina. Apalagi sejak adanya Perjanjian Balfour oleh Perjanjian Balfour untuk membagi tanah Palestina untuk bangsa Arab dan juga bangsa Yahudi. Dan juga pendirian bangsa Yahudi ini sendiri atau Israel sendiri mulai masif lagi semenjak bangsa Israel di tanah Palestina mulai menarik para bangsa Yahudi di luar Palestina untuk datang ke Palestina. Bahkan mereka sampai eh, bahkan mereka sampai meneror para bangsa Yahudi di luar tanah Palestina sehingga mereka akhirnya bermigrasi ke tanah Palestina. Nah, di tanah Palestina sendiri mereka bisa katakan sewenang-wenang. Mereka apa namanya? Mereka memblokade ekonomi, mereka meneror para bangsa Palestina sehingga para bangsa Arab di Palestina menjual tanah mereka ke para kaum Yahudi sehingga lama kelamaan wilayah kekuasaan bangsa Yahudi di Palestina semakin besar dan mereka mau pemerintahan sendiri sehingga pada Mei 1948 akhirnya berdiri suatu negara yang disebut sebagai Israel. Nah, berikutnya kita akan lihat dari sisi Sudan. Sudan sendiri merdeka pada tahun 1956. Namun Sudan telah berpartisipasi dalam tiga perang Arab. Yang pertama adalah perang Arab pertama 1948. Ya, perang Arab yang terjadi bahkan sebelum Sudan merdeka. Pada perang ini Sudan memberikan bantuan mendeklarasikan dukungan terhadap para aktor-aktor perang Arab yang melawan Israel yang kedua pada perang Arab 6 hari tahun 1967 Israel Sudan memberikan bantuan militer pun dalam jumlah kecil dan lanjutkan pada perang ketiga itu perang Yom Kippur pada tahun 1973 di mana akhirnya perang ini berakhir setelah Mesir menormalisasi hubungannya dengan Israel. Namun tetap Sudan kekeh untuk tetap menentang Israel. Berikutnya Sudan membuat kebijakan terhadap pemboikotan Israel. Undang-undang ini sendiri muncul pada tahun 1998 pada masa Jenderal adalah Khalil. Nah, pada masa Abdullah Khalil ini sebenarnya Sudan merupakan negara yang sedikit pro ke barat, namun pada akhirnya pada pemerintah Jenderal adalah Sudan akhirnya kontra akan Israel dan membuat kebijakan untuk memboikot segala jenis hubungan ekonomi, diplomatik, militer dengan negara-negara yang berhubungan dengan Israel ataupun Israel itu sendiri. Nah, yang ketiga, kita tergabung ke dalam keanggotaan organisasi pro-Palestina. Pertama Liga Arab bergabung pada 19 bergabung pada 19 Januari 1956, di mana Liga Arab ini sendiri berdiri dan memiliki trinos, yaitu untuk perjanjian untuk tidak membuka hubungan dengan Israel. Nah, berikutnya adalah Liga Arab sendiri juga berperan untuk menjaga stabilitas di antara negara-negara anggotanya. Meskipun Palestina bukan merupakan negara yang tergabung di Liga Arab, namun Liga Arab juga memasukkan Palestina sebagai agendanya untuk agendanya yaitu untuk membantu kesejahteraan di Palestina. Yang kedua adalah Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, merupakan negara yang dapat dikatakan sebagai PBB-nya negara-negara Islam yang merdeka pada tahun 1969 sejak telah adanya KTT di Maroko. Nah, OKI sendiri juga membuat kebijakan untuk tidak menjalin hubungan dengan Israel yang terinspirasi dari kebijakan yang dibuat oleh Sudan pada tahun 1958. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kedua negara ini dapat dikatakan saling bertentangan. Yang satu pro akan Palestina, sedangkan sebagian adalah negara yang berusaha untuk menyingkirkan Palestina. Baiklah, eh, jadi dapat dikatakan bahwa sebenarnya kedua negara ini memiliki kenormalan dan dibutuhkan adanya normalisasi. Nah, kenapa sih normalisasi ini penting? Pertama bagi Israel sendiri, Israel dan negara beranggapan bahwa hubungan diplomatik adalah satu komponen penting eh, dalam kedaulatan negara. Serta dari segi keamanan, normalisasi ini dibutuhkan karena
dapat dikatakan bahwa Israel telah mendapatkan serangan dari negara-negara Arab 1 hari setelah kemerdekaannya. Nah, perang Arab ini terus terjadi hingga pada akhirnya Mesir menormalisasi hubungannya dengan Sudan. Nah, setelah itu tidak ada lagi perang Arab. Jadi dapat disimpulkan bahwa normalisasi adalah salah satu cara untuk jaga keamanan. Karena jika tidak ada normalisasi, maka Israel akan rawan untuk diserang meskipun pada akhirnya Israel dapat menangkan perang dengan bantuan Amerika. Namun tetap saja eh, pada dasarnya keamanan dari Israel tetap terancam. Nah, berikutnya adalah bagi Amerika. Tadi kan bagi Israel, sekarang kan bagi Amerika. Amerika merupakan negara yang berusaha untuk menjaga stabilitas di berbagai kawasan global. Amerika juga memiliki berbagai kelompok di pemerintahannya yang berusaha untuk mencak Amerika membantu Israel menormalisasi hubungannya dengan negara-negara di Timur Tengah. Karena seperti katakan sebelumnya bahwa normalisasi ini penting untuk keamanan Israel di Timur Tengah dan sekitarnya. Nah, selain itu, dengan adanya ketidaknormalan hubungan Israel dengan Sudan, ini membuat terja apa ya? Membuat pada akhirnya hubungan ekonomi dan juga investasi dari Amerika susah untuk masuk Sudan. Bahkan seperti yang kata sebelumnya bahwa Oki terinspirasi dari kebijakan Sudan untuk memboikot eh, hubungan ekonomi diplomatik dengan negara-negara yang pro akan Israel. Sehingga dengan membuat eh, normalisasi Israel Sudan tercapai, Amerika bisa membuktikan bahwa bahwa Sudan sebagai negara pertama yang membuat aturan boykot dengan negara-negara afiliasi Israel yang akhirnya ditiru oleh Oki saja bersedia normalisasi hubungannya dengan Israel. Kenapa negara Oki lain tidak? Jadi Sudan sebagai negara yang menjadi pencetus adanya undang-undang boykot Israel dan negara-negara Israel yang akhirnya ditiru oleh Oki, jika negara Sudan ini akhirnya bersedia untuk normalisasi hubungan dengan Israel, kenapa eh, negara wakil lainnya tidak. Jadi ini akan membuka celah bagi Amerika untuk bisa investasi pada negara-negara yang selama ini menutup diri. Negara-negara Islam selama ini menutup diri dari Israel dan juga negara-negara yang berafiliasi dengan Israel. Nah, berikutnya kita akan bahas bagaimana hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dengan Israel dan dengan Sudan. Baiklah, pertama kita akan bahas mengenai Amerika dengan Israel. Nah, yang pertama dari segi bidang politik, Amerika merupakan negara yang mengakui pertama deklarasi Israel pada 1948 dan dianggap sebagai pengakuan Israel dan Amerika ini dianggap sebagai perpanjangan tangan AS di kawasan Timur Tengah. Apalagi pada saat itu terjadi perang ideologi antara Israel dengan Uni Soviet. Jadi dengan Israel sebagai perpanjangan tangan Amerika di Timur Tengah akan membuat eh, nilai politik apa ya akan membuat Amerika menguasai dan juga lebih masif di Timur Tengah ketimbang Uni Soviet dengan ideologi komunisnya sehingga deklarasi apa ya sehingga pengakuan deklarasi kemerdekaan Israel dianggap penting bagi Amerika karena sebagai pandangan tangan Amerika di Timur Tengah agar tidak dikalahkan oleh eh, ideologi komunis milik Uni Soviet. Ada saat perang dingin. Tapi seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa di Amerika itu memiliki banyak kelompok Yahudi yang mendesak dan mengalihkan Amerika untuk mendukung dan menjadikan Israel sebagai prioritasnya. Salah satunya adalah American Israel Public Affairs Committee atau AIPAC yang terbentuk pada Presiden Eisenhower. Di mana setelah adanya desakan AIPAC ini, AS mulai berusaha untuk menjadikan Israel sebagai prioritasnya dan membantu Israel untuk menormalisasi hubungannya dengan negara-negara pro-Palestina. Yang kedua pada bidang ekonomi, kedua negara ini memiliki kerjasama perdagangan sekitar 50 miliar US dollar per tahunnya. Pertama sejak adanya Free Trade Agreement pada tahun 1998. Dan hubungan ini lebih masif pada bidang high-tech sektor dan juga R&D yang mencapai 50 miliar per tahun 2022. Nah, pada tahun 2022 sendiri, hasil segi ekspor impor barang itu mencapai eh, dua dari impor barang itu sendiri itu mencapai 21,49 miliar US dollar dengan nilai ekspor barang mencapai 14
1,1 miliar US dollar, dan dari segi jasa sendiri impor jasa AS dari Israel itu sekitar 9,2 miliar US dollar, dengan ekspor jasa mencapai 5,9 miliar US dollar. Nah, berikutnya dari bidang militer. Militer sendiri Amerika memiliki kerjasama dengan Israel. Satunya adalah eh, Amerika memberikan bantuan sebesar 130 juta miliar US dollar untuk Qualitative Military Aid atau QMA, yang ditujukan untuk membentengi Israel sebagai perwakilan liberalisme atau demokrasi Timur Tengah. Nah, tahun 2023, AS telah memberikan bantuan sekitar 200 miliar US dollar yang dikhususkan untuk tujuan militernya Israel. Bantuan ini dalam rangka mempertahankan keunggulan kolektif Israel Defense Force atau Tentara Nasional Israel. Itu untuk mempertahankan keunggulan IDF, membantu Israel dalam melawan terorisme, dan membantu Israel untuk mendapatkan kepercayaan dalam dunia internasional. Jadi dari segi politik, ekonomi, dan juga militer, dapat katakan bahwa AS dan juga Israel merupakan negara yang saling kerjasama atau partner gitu. Namun bagaimana dengan Sudan? Nah, dengan Sudan sendiri, dari segi politik, Amerika adalah negara yang pertama mengakui Sudan sebagai sebuah negara sejak 1956. Namun keterlibatan AS dalam politiknya Sudan itu sudah bergulir sejak 1924. Sejak Mesir dan juga Inggris yang memisahkan eh, Sudan menjadi negara yang satu mayoritas Muslim dan satunya mayoritas non-Muslim. Mana Amerika juga yang terlibat dalam pemisahan ini, namun dengan kondisi Amerika yang lebih dominan ketimbang Inggris. Nah, karena Sudan dianggap sebagai jembatan Amerika untuk menyebarkan pengaruh ideologinya serta menguasai sumber daya alam dan pengaruh Amerika di kawasan Timur Tengah dan Afrika. Nah, eh, dan juga AS juga terlibat dalam konflik internal Sudan, yaitu konflik pemisahan Sudan Selatan, yang terjadi juga konflik antara SPLA atau Sudan People Liberation Army dengan komunitas sipil, yang pada akhirnya pada perjanjian ini dibentuk kesepakatan Nairobi, di mana tidak adanya intervensi dari pihak luar. Namun Amerika sebagai negara yang ingin mengintervensi segalanya ya pada peristiwa politik di Sudan ini, akhirnya Amerika mengintervensi, mengintervensi penyelesaian masalah antara Sudan dengan SPLA, yang terbukti berhasil melalui referendum. Jadi dari segi politik, Amerika juga sudah kecampur dalam politik internal Sudan, meskipun Sudan dan kelompok revolusinya sepakat bahwa tidak ada intervensi luar. Namun Amerika sebagai negara yang ya tahu intervensi di berbagai bidang, di berbagai negara. Nah, berikutnya dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi, AS katakan sebagai negara terkaya dengan GDP sekitar 28,4 triliun. Sedangkan Sudan hanya sekitar 26,87 miliar dolar, dan apalagi sejak pasca lepas ke Sudan Selatan dari Sudan ataupun Sudan Utara sebut Sudan, Sudan kehilangan hampir 30-40% GDP-nya, yang membawa dalam kesulitan kritis. Namun Amerika sebagai negara yang baik pada tahun 2011 itu memberikan USAID eh, hingga 500 bantuan dari 500 hingga 600 miliar juta US dollar. Nah, pada masa COVID-19, AS juga memberikan USAID untuk tujuan apa ya, dikhususkan untuk COVID-19, yaitu sekitar 137 juta US dollar. Ayat juga berusaha untuk membantu Sudan mendapatkan inclusive economic growth pada Sudan Partnership Conference yang diselenggarakan di Jerman pada Juni 2020, di mana pada konferensi ini eh, AS itu menjanjikan akan memberikan bantuan sekitar 365 juta US dollar untuk tujuan pembangunan dan kemanusiaan. Nah, berikutnya dari segi militer. Dari segi militer pun kita tahu bahwa Amerika dan AS dan juga Sudan memiliki jarak kemampuan militer yang sangat jauh. Amerika sebagai negara terkuat, sedangkan Sudan cuma negara nomor 76. Serta AS juga memberikan sanksi militer kepada Sudan karena Sudan dianggap sebagai negara yang mendukung terorisme. Namun AS
pada konflik internal antara SPLA dan Sudan yang berujung pada konflik militer, AS mendukung adanya Comprehensive Peace Agreement antara pemerintah dengan SPLA. Nah, pada konflik ini, AS memberikan bantuan perlindungan militer kepada penduduk sipil saat terjadi konflik militer antara pemerintah Sudan dan juga SPLA. Nah, tadi kita udah membahas bagaimana sih tidak normalan antara dua negara ini, kenapa normalisasi penting, bagaimana hubungan diplomatik AS dengan Israel, serta AS dengan Sudan. Berikutnya kita akan membahas menggunakan konsep yang telah kita sepakat sebelumnya, yaitu smart power. Mengenai tindakan Amerika Serikat dalam mempengaruhi dan menormalisasi hubungan dengan Israel. Oke. Pertama, katakan bahwa smart power merupakan gabungan dari hard power dan juga soft power. Itu pertama kita akan bahas dulu hard power Amerika Serikat terhadap Sudan. Nah, yang pertama adalah dari segi economic power. GDP Indonesia, GDP US jauh ketimbang AS. GDP AS itu baik GDP ataupun GDP per kapita itu jauh jauh mengungguli Sudan. Sudan sebagai negara yang miskin belum mendapatkan sanksi pasar sehingga dia sulit mendapatkan bantuan luar negeri karena status dia sebagai negara yang berdiri berlawanan dengan Amerika Serikat atau Israel ya. Nah, meskipun demikian, meskipun dengan kemampuan kekuatan militer yang jauh serta dengan status sanksi pasar yang diberikan oleh Amerika Serikat ke Sudan, AS tak memberikan US aid pada 2011 hingga 2015 hingga pada masa COVID-19 ataupun setelah runtuhnya rezim Omar al-Bashir dengan kerugian dengan semua kerugian yang bisa didapatkan oleh Sudan baik itu sanksi pasar, blokade ekonomi atau status eh, untuk tidak bisa diberikan bantuan, maka bisa katakan Sudan akan berpikir berulang kali untuk menentang Amerika. Nah, di sisi lain, dengan Amerika sebagai negara yang kaya serta negara yang bersedia memberikan bantuan ke Sudan, meskipun tidak menjalin kerjasama, pada akhirnya Sudan juga akan berpikir, kenapa tidak bekerja sama dengan AS? Dibanding melawan negara yang kuat, kenapa tidak bekerjasama dengan negara yang kuat? Nah, berikutnya dari segi military power, yang sama-sama merupakan hard power. Sudan itu negara yang lemah, Amerika negara yang kuat. AS bisa memberikan sanksi militer kepada Sudan jika Sudan sedang macam-macam dengan eh, AS. Tapi AS juga bisa memberikan bantuan, memberikan perlindungan militer terhadap penduduk sipil dari Sudan saat terjadi konflik internal militer. Jadi di sini kita bisa berpikir juga bahwa AS akan membuat Sudan akan berpikir bahwa akan lebih menguntungkan untuk menjadi partner AS ketimbang untuk menjadi musuh AS sehingga pada akhirnya Sudan bersedia untuk berada di pihaknya AS, dikendalikan oleh AS dan mematuhi perintah AS selama dia mendapatkan keuntungan dan perlindungan dari AS. Nah, berikutnya kita akan bahas soft power dari Amerika Serikat. Nah, pertama nilai politik adalah nilai yang dianut oleh satu negara. Nah, nilai dari negara Amerika tentu saja demokrasi. Negara demokrasi. AS bisa untuk mendemokratisasi Sudan yang selama ini dan sebagai negara otoriter. Di mana dengan adanya demokrasi ini dinilai apa ya setelah runtuhnya Rezim al-Bashir dan mulai mendemokratisasi Sudan sudah mendapatkan keuntungan. Jadi sini sudah berpikir bahwa eh, dengan berpihak bernegara demokrasi itu merupakan ideologi yang menang pada perang dingin ya. Jadi akan lebih menguntungkan ketimbang dengan ideologi otoriter dengan sistem otoriter lebih baik dengan sistem demokrasi yang dinilai lebih menguntungkan ketimbang otoriter. Jadi akan membuat Amerika bisa bisa membuat Sudan berpikir bahwa berpihak kepada dirinya akan lebih menguntungkan ketimbang berada di sisi yang berlawan dengan AS. Nah, yang kedua adalah kebijakan luar negeri. Bagaimana Amerika bertindak dan berhubungan dengan Sudan. Amerika berusaha untuk menjadikan Sudan sebagai negara yang eh, kepanjangan tangan dia, sebagai negara yang potensial di Afrika untuk menyebarluaskan kekuasaannya atau pengaruhnya. Nah, kan selain Sudan juga membutuhkan bantuan dari AS untuk menekankan posisi di Timur Tengah. Jadi dengan kesamaan kebijakan,
serta dengan Sudan yang bakal melihat bahwa menjadi bagian dari kebijakan luar negeri AS akan lebih menguntungkan, Sudan akan berpikir bahwa kerjasama dengan AS jauh lebih menguntungkan dan AS dapat mengontrol Sudan sehingga Sudan akan berpihak kepada dirinya. Yang ketiga adalah budaya Amerika Serikat, yaitu adalah budaya American exceptionalism atau bebas intervensi. Nah, di mana intervensi dilakukan oleh Amerika Serikat adalah satu intervensi kesepakatan Nairobi antara SPLA dengan Sudan. Pada perjanjian ini, kedua belah pihak SPLA ataupun pemerintahan Sudan sepakat untuk tidak adanya intervensi dari pihak luar. Namun Amerika dengan budaya intervensinya akhirnya melakukan intervensi kepada Sudan. Dan betul berhasil kan? Dan dengan budaya Amerika yang diterapkan di Sudan, yang berhasil membuat Sudan berpikir bahwa AS akan lebih menguntungkan jika sebagai teman. Karena meskipun AS memiliki budaya intervensi, namun intervensi AS mendatangkan keuntungan bagi Sudan. Sehingga pada akhirnya Sudan akan berpikir untuk menjadi rekannya AS. Nah, berikutnya adalah smart power oleh Amerika Serikat. Nah, pertama adalah alasan Amerika Serikat menggunakan smart power. Nah, pada ini dalam kasus Sudan sebenarnya AS bisa saja hanya menggunakan hard power. Namun pada dasarnya AS merupakan negara yang dominan dalam berbagai sektor dan memiliki tanggung jawab utama untuk menjaga stabilitas global. Stabilitas itu termasuk dari sektor ekonomi, penjamin keamanan, dan penyediaan likuiditas. Nah, penggunaan hard power saja sebenarnya cukup. Namun ini akan kerugian, di mana kerugian ini bisa dari segi material ataupun kepercayaan publik. AS juga merupakan negara yang menjunjung demokrasi dan berusaha menyebarkan ideologi demokrasi ke seluruh dunia. Jadi meskipun bisa hanya menggunakan hard power, namun ini akan mencoreng citra dari Amerika Serikat itu sendiri. Sehingga pada akhirnya penggunaan smart power, yaitu pengombinasi hard power dengan soft power, dinilai akan lebih bijak bagi Amerika Serikat sendiri untuk meminimalisir kerugian yang didapatnya. Nah, berikutnya sesuai dengan kata oleh Joseph Smith sendiri, bahwa ada 5 tahapan dalam menggunakan smart power. Yang pertama adalah tulisan tujuan. Ya, of course, tulisan tujuan adalah AS memiliki kelompok Yahudi yang kuat dalam pemerintahannya, mana kelompok ini mendesak untuk membantu eksistensi Israel di berbagai bidang, termasuk dalam pertahanan dan keamanan, di mana salah satunya adalah Amerika yang atas Amerika yang juga berkat desakan bangsa Yahudi atau kelompok Yahudi di pemerintahannya, Amerika berusaha untuk eh, menormalisasi hubungan antara Israel dengan negara-negara pro-Palestina termasuk Sudan untuk menjaga keamanan dari Israel itu sendiri. Jadi jelas tujuannya adalah untuk membantu Israel membantu ekstensi Israel dalam berbagai bidang, termasuk dalam pertahanan dan keamanan. Yang kedua adalah mengembangkan strategi. AS memiliki sumber daya baik itu politik, militer, kebijakan luar negeri yang sangat kuat untuk membantu mencapai tujuannya. AS menempati posisi sebagai negara yang unggul dalam berbagai bidang di berbagai kawasan, baik itu dari militer, ekonomi, hard power, ataupun soft power dia. Yang ketiga adalah melihat sumber daya ataupun kebijakan dari target yang dipengaruhi. Nah, Amerika adalah negara yang kuat. Sedangkan Sudan adalah negara yang eh, kurang dalam berbagai bidang, negara yang lemah dan makin lemah. Sehingga dengan AS sebagai negara yang kuat, menargetkan suatu negara yang lemah dan makin lemah, otomatis kemungkinan keberhasilan semakin besar. Karena Amerika unggul, sedangkan Sudan negara yang miskin, lemah, dan makin miskin dan makin lemah lagi. Berikutnya adalah mengenai eh, memilih antara common power dan co-operative power. Nah, common adalah kemampuan untuk memerintah, sedangkan co-operative adalah untuk bersama. Nah, komen dan juga cooperative power dari hard power mungkin kita lihat dulu dari segi eh, ekonomi dan militer. Common power dari ekonomi militer adalah dengan kekuatan ekonomi yang kuat, Amerika bisa saja memberikan sanksi pasar kepada AS. Amerika Serikat bisa saja memberikan sanksi pasar kepada Sudan, mana Sudan adalah negara miskin dan makin miskin. Sehingga dengan menjadikan Amerika sebagai musuh, di mana Amerika bisa memblokade dan juga membatasi ekonomi Sudan, akan membuat Sudan berpikir bahwa ketimbang menentang Sudan, lebih baik patuh pada ketimbang menentang Amerika Serikat, lebih baik patuh dan tunduk pada AS. Yang kedua adalah common power dari militer power, dari military power. Ya jelas Sudan negara yang lemah, jauh ketimbang Amerika dan dari segi military.
indeks juga sangat jauh. Jadi dari segi ini saja bisa dikatakan bahwa Sudan akan berpikir beribu-ribu berulang-ulang kali untuk menentang dan menjadikan AS sebagai musuhnya lebih baik tunduk daripada hancur. Nah, berikutnya dari Cold Power. Cold Power dari segi ekonomi adalah Amerika negara kaya. Namun Amerika tetap memberikan bantuan kepada Sudan. Baik pada krisis 2011, krisis COVID-19, dan pada tahun 2021. Jadi negara yang kaya dan memberikan bantuan akan menjadi mitra yang sangat-sangat menguntungkan. Jadi di sini Amerika bisa membuat, sudah berpikir bahwa Amerika adalah Amerika adalah eh, mitra yang baik. Amerika Serikat adalah mitra yang potensial. Sehingga pada akhirnya ketimbang bermusuhan dengan Amerika Serikat, lebih baik Sudan bekerjasama dengan Amerika Serikat untuk mendatangkan keuntungan ekonomi. Nah, berikutnya adalah Cooperative Power. Cooperative Power dari military power. Dapat katakan sebelumnya bahwa kalau dari segi command power, of course, Amerika Serikat dengan kekuatannya yang eh, luar biasa membuat Sudan tunduk dan tidak mau mencari masalah dengan Amerika Serikat. Namun di sisi lain, Amerika Serikat juga memberikan bantuan militer kepada Sudan. Nah, di sini baik itu bantuan militer pada saat masa perang sipil. Nah, mungkin di sini bisa membuat Sudan berpikir bahwa eh, selain tidak menjadikan AS sebagai musuh untuk menjaga keamanan Sudan, akan lebih bijak lagi untuk menjadikan AS sebagai partner yang dapat melindungi Sudan kapanpun saat Sudan memerlukan. Jadi segi komen dan juga soft power, komen dan juga kooperatif dari hard power baik itu ekonomi ataupun military power, Amerika dengan keunggulannya dapat membuat Sudan tidak berani macam-macam, tidak berani menjadikan AS sebagai musuh dan akan berpikir bahwa AS akan lebih potensial sebagai partner. Nah, berikutnya dari segi power-nya soft power. Pertama dari segi nilai politik, Amerika memiliki demokrasi yang membawa keuntungan apalagi sejak Sudan pada tahun 2011. Dengan adanya demokrasi yang dinilai lebih menguntungkan dan Amerika sebagai negara demokrasi yang berusaha menembakkan nilai demokrasi akan membuat Sudan berpikir bahwa akan lebih menguntungkan jika bekerja sama dengan negara-negara demokrasi. Salah satunya adalah Amerika sebagai jembatan ke negara-negara demokrasi lainnya sehingga pada akhirnya akan membuat Sudan berpikir untuk menjadikan eh, Amerika Serikat sebagai negara eh, yang dipatuhinya dan juga sebagai mitra. Kedua adalah power adalah kebijakan. Eh, Amerika yang menjadikan Sudan sebagai negara penyangga tangan di Afrika dan juga Sudan membutuhkan bantuan dari satu pihak untuk menekankan posisi dia di Afrika. Sehingga pada akhirnya kedua negara ini memiliki eh, kepentingan yang sama di Timur Tengah untuk menekankan eksistensinya masing-masing. Sehingga pada akhirnya Sudan akan berpikir jika dia masuk dalam kebijakan luar negerinya AS akan lebih menguntungkan. Sehingga pada akhirnya Sudan juga berpikir bahwa menjadi mitra dan juga teman dari AS akan lebih menguntungkan sehingga pada akhirnya Sudan juga akan mematuhi kehendak dari mitranya itu. Dan terakhir adalah quality power dari nilai budaya, yaitu nilai intervensi. Di mana yang intervensi dilakukan oleh AS sebelumnya ada terbukti berhasil eh, menyelesaikan permasalahan di internal Sudan, kan membuat ini juga berpikir bahwa pada akhirnya negara yang berani mengintervensi seperti Amerika dan terbukti berhasil akan lebih menguntungkan jika sebagai mitra ketimbang sebagai musuh. Ya, pada akhirnya dapat kita simpulkan bahwa dari segi komandan hard power, komandan conflict power baik dari ekonomi, militer, nilai politik, nilai budaya dan kebijakan luar negeri, Amerika Serikat dapat membuat uh, Sudan berpikir untuk tidak menjadikan AS sebagai musuh yang akan mendatangkan banyak kerugian, melainkan menjadikan AS sebagai mitra ya, yang akan mendatangkan banyak sekali benefit dan keuntungan untuk Sudan. Sehingga pada akhirnya Sudan akan bersedia melakukan apa yang dikehendaki oleh AS. Nah, yang berikutnya adalah tahap kelima adalah penilaian cermat terhadap kemungkinan keberhasilan. AS telah melakukan hal ini kepada beberapa negara dari Mesir pada perjanjian David Camp hingga Uni Emirat Arab dan Bahrain pada perjanjian Abraham. Jadi dari AS yang telah menggunakan cara yang sama ke negara-negara sebelumnya akan memperbesar kemungkinan keberhasilan AS pada Sudan. Dari keunggulan yang dimiliki oleh AS baik dari hard power ataupun soft power
Serta track record AS dalam dunia internasional ditambah dengan kondisinya sebagai negara yang lemah dan makin lemah, itu akan menambah rasa optimis yang dimiliki oleh AS untuk mempengaruhi Sudan menggunakan smart power-nya. Nah, berikut adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan sendiri dapat dikatakan bahwa AS berhasil menggunakan smart power dengan semua keunggulan yang dimilikinya sehingga membuat Sudan bersedia melakukan kemauan AS. Dari sini bisa dilihat bahwa AS sebagai negara yang unggul dalam aspek hard power ataupun soft power dapat menggunakan keduanya untuk membuat suatu negara bersedia melakukan apapun meskipun bertentangan dengan apa yang selama ini diyakini oleh negara tersebut. Dalam posisi ini, AS dapat membuat Sudan berhasil menor- AS dapat membuat Sudan akhirnya menormalisasi hubungan dengan Israel yang yang bertentangan dengan apa yang diyakini oleh Sudan selama ini. Jadi AS dapat memaksa dan juga mengontrol Sudan untuk melakukan hal yang sebenarnya mustahil dilakukan oleh Sudan, yaitu menormalisasi hubungan dengan Israel. Pada akhirnya, dengan menggunakan segala yang dimilikinya, AS dapat bertindak menggunakan smart power untuk mengendalikan dan membuat Sudan bersedia menormalisasi hubungannya dengan Israel. Nah, setelah kesimpulan, berikutnya adalah saran. Nah, saran yang saya berikan untuk penelitian berikutnya adalah yang pertama, sebaiknya pada penelitian berikutnya dilakukan kembali pengumpulan data yang lebih dalam terkait hubungan komen dalam soft power. Karena meskipun Joseph mengatakan memilih antara komen ataupun uh, co-opted power, namun dari segi militer dan juga ekonomi, baik itu militer ataupun ekonomi, itu dapat menggunakan komen dan juga kooptif. Sedangkan pada soft power hanya dapat menggunakan kooptif. Jadi meskipun sekali lagi saya tekankan bahwa Indonesia ini hanya menekankan pemilihan salah satu, mungkin pada penelitian berikutnya khusus untuk soft power dapat ditambahkan data untuk melihat bagaimana komen action AS dalam soft powernya DAP Sudan dari berbagai sumber referensi yang lebih banyak lagi. Yang kedua, mengembangkan ruang lingkup penelitian bahwa ketidaknormalan hubungan antara Sudan dan Israel memiliki landasan yang lebih kuat lagi ketimbang hanya karena Sudan merupakan negara pro Palestina sedangkan Israel negara yang berusaha merebut tanah Palestina sehingga pada akhirnya keberhasilan Amerika Serikat untuk membuat Sudan menormalisasi hubungan dengan Israel merupakan hal yang luar biasa yang hanya dapat dilakukan oleh AS. Mungkin sekian dari saya. Eh, Terlebih dan terkurang, segala kekurangan saya ucapkan minta maaf. Saya Nabil Satria yang BP 201010852033. Saya terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.